Banyak, nggak semua ya, tapi banyak yang tidak tertarik pada pelayanan atau profesi sebagai pendeta. Ini saya berangkat dari apa yang saya alami sendiri dan yang saya dengar secara dari sesama anak hamba Tuhan. Itu bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang profesinya, tetapi tentang berhadapan dengan siapa. Tentang kita ini di bawah siapa. Karena begini, saya ini anak hamba Tuhan sekaligus anak pengusaha. Bukan masalah pengusaha atau hamba Tuhan, tetapi saya lagi di bawah bayang-bayang siapa. Dan kalau saya bermasalah dengan orang itu, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pengusaha, sama-sama nggak akan maksimal. Ya, jadi bukan tentang saya suka nggak suka tentang dengan pekerjaan, tetapi kepada orangnya. Karena menurut survei di dalam dunia kerjaan, kebetulan saya di HR, di HRD, ini contohnya karyawan itu keluar, ya, paling besar itu ya, bukan karena masalah salary-nya, bukan tentang identitas perusahaan yang bermasalah, tetapi banyak karyawan keluar itu karena bermasalah dengan atasannya. Kemudian image karyawan terhadap perusahaan itu digambarkan dengan hubungan dengan atasannya. Jadi kenapa anak hamba Tuhan banyak yang nggak suka atau nggak tertarik? Itu bukan karena tentang pelayanannya, ya. Karena bisa saja di situasi lain atau di tempat lain dia bisa loh melayani. Dulu saya begitu di gereja saya sendiri yang ada bapak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi giliran di tempat lain, wah rasanya bisa maksimal. Ya. Jadi kita perlu menang dulu terhadap hubungan bapak anak ini, karena ini akan berpengaruh dengan semua kehidupan kita. Makanya di sesi basic yang awal 3 pilar itu ada yang namanya leadership, kemudian discipleship, khususnya di discipleship ini, itu bagaimana anak hamba Tuhan itu harus dipulihkan dulu. Karena ketika nanti mau masuk marketplace ataupun PW, itu kita masuk dengan hati nurani yang murni, gitu. Tidak dicemarkan oleh luka-luka batin. Itu ya. Wow. Saudara nggak perlu bilang amin ya, tapi dalam hati gue bilang gue banget. Tapi saudara akan berubah pulang dari ajaran ini, amin. Oke, nah saya lanjut ke sebelahnya, yaitu ini karena Pak Dion ini sudah seperti abang, ya. Jadi saya panggilnya ke Bang Dion. Nah kebetulan tinggalnya di Pematang Siantar. Meskipun dia sebenarnya orang Manado, tapi udah lebih Batak dari orang Batak. Nah, jadi pertanyaan saya untuk Pak Dion adalah sebagai seorang pendeta yang cukup senior menurut saya, apa sih yang membuat Bang Dion terpikir membuat acara ini? Dan menurut Bang Dion, kira-kira berapa besar pengaruh acara seperti ini terhadap pertumbuhan di gereja lokal masing-masing para peserta? Shalom adik-adik semua. Mungkin kenapa terpikir acara ini dibikin, kita memang buat beberapa kali setiap tahun di Siantar khusus untuk lokal kita. Itu beranjak sebenarnya ketika melihat anak-anak saya dari mulai keluarga. Jadi saya punya 4 anak, mungkin saya awali dari situ. Ternyata seperti yang Yoel katakan di awal tadi, bahwa anak pendeta itu seringkali menjadi tidak seperti dirinya sendiri. Karena contoh, ketika mereka masih kecil, saya ingat umur mereka mungkin masih 5 tahun, 7 tahun, ketika mereka lari, jalan agak berisik, itu langsung jemaat bilang, "Shh, diam, kamu anak pendeta." Jadi rupanya kalau anak pendeta tuh duduk, nggak boleh ngapa-ngapain, diem gitu. Dan memang kalau mereka pulang, kalau mereka misalnya
ribut di gereja itu biasanya sampai di rumah kena marah. Saya biasanya terkadang sampai itu bisa dihajar mereka gitu ya. Nah, lalu dari pengalaman itu saya lihat ternyata banyak sekali anak-anak pendeta atau anak-anak muda khususnya, karena seringkali mendapat tekanan seperti itu. Mungkin kalau istilah psikolog, di dalam jiwa anak-anak muda atau anak-anak pendeta itu terjadi lubang di dalam jiwanya, sehingga mereka, bahkan saya menemukan begitu banyak sekali anak-anak muda, anak-anak pendeta yang akhirnya nggak suka dengan yang namanya pendeta, bahkan menyesal jadi anak pendeta. Saya keliling kemana-mana, ketemu banyak anak-anak pendeta yang menyesal, kenapalah aku lahir, bapakku itu seorang pendeta. Beranjak dari sana ngelihat situasi itulah kita memikirkan gimana ya caranya. Dan saya udah melihat kerusakan yang terjadi itu di jiwa anak-anak saya sendiri. Mereka mengalami yang namanya kesendirian, mereka mengalami tuntutan penghakiman yang luar biasa, sehingga ketika mereka beranjak mulai remaja, mulai bertumbuh jadi pemuda atau pemudi, mental anak-anak saya itu mengalami yang namanya kerusakan-kerusakan yang menurut saya itu tidak sehat. Untungnya saya cepat sadar dan kami sebagai keluarga menyadari, dan sejak itu sebenarnya kami komit dengan anak-anak semua bahwa kami keluarga harus jadi tim untuk bisa menolong banyak anak-anak muda dan khususnya anak-anak pendeta. Jadi dari sana, dan kita bersyukur ada FLAG, ada RPPI, ada Persekutuan Pemuda Remaja GPI kita. Ini yang kita bersama-sama rindu melihat acara ini terjadi, dan tentu dampaknya, efeknya adalah kalau anak-anak muda kita dan anak-anak pendeta pulih sembuh, tentu pemulihan itu tidak dimulai dari luar, tapi saya yakin pemulihannya dimulai dari diri kita, dan itu pasti dampaknya akan luar biasa ke depan. Wow. Yang setuju boleh beri tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang ini Kak Roy, ya saudara boleh panggil Kak Roy karena dia orang Manado. Kalau orang Batak panggil Bang. Ya. Nah, jadi pertanyaannya begini, dia akan melengkapi saudara dalam topik tentang leadership. Jadi pertanyaan begini, sebagai pemimpin jemaat gereja lokal dan juga sebagai salah satu pemimpin gerakan pelayanan pria sejati se-Indonesia, apakah yang harus dipersiapkan untuk jadi seorang pemimpin, dan bagaimana jadi pemimpin yang bukan hanya banyak pengikut tapi juga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru? Ini sebetulnya cuplikan supaya besok saudara bisa gali lebih dalam ya. Kita ingin dengar malam hari ini apa yang sebetulnya ingin kami sampaikan, apa yang jadi harapannya juga buat kita. Silakan. Ya. Selamat malam generasi muda. Bicara pemimpin itu bisa diartikan posisi, tapi saya lebih suka diartikan fungsi. Pemimpin dapat mengambil suatu keputusan dari sebuah posisi, kekuasaan, dan pengendalian. Ini yang menarik Yakobus dan Yohanes sehingga ingin ada di posisi kehormatan itu. Dan hal yang menarik yang saya bisa belajar dari Yesus gak tegur mereka. Yesus mengarahkan kalau kamu menjadi besar, ada hal yang kamu harus lakukan: pengorbanan, penderitaan, dan pelayan. Makanya dia bilang kalau siapa mau jadi besar harus jadi apa? Ingat ayatnya? Pelayan. Siapa yang mau terkemuka harus jadi hamba. Jadi bagi saya gini, kepemimpinan sebesar apapun dimulai dari hal yang kecil. Ada 3 kata itu: pengorbanan, penderitaan. Artinya begini, waktu kita ada di posisi, mungkin adik-adik di sini ketua pemuda, ada suka tidak suka. Kita punya satu konsep, mungkin papa kita atau gembala kita tidak setuju. Itu juga bagian penderitaan. Tapi bagaimana sikap kita tuh tunduk dan taat. Kita nggak berubah, kita akan diubahkan oleh keadaan milenial sekarang ini. Jadi statement saya gini, berubah itu kan berisiko, enggak berubah lebih berisiko. Ya. Nah yang ketiga, pemimpin itu yang pelayan. Nah bagi saya gini,
kita harus bukan saja sampai kepada kualitas leadership, saya bisa membuat sesuatu, tapi ada nilai-nilai yang menginfluence orang-orang di sekitar kita. Bukan karena hasil saya mencapai satu kesuksesan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Makanya Yesus bilang untuk jadi besar itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang tidak boleh. Kita harus jadi besar, tapi kita harus jadi pelayan. Nah, spirit pelayan ini besok saya akan bagikan. Nggak bisa kita dapat kalau tidak dibapai dan membapai. Kita akan menjadi seorang pemimpin arogan, kita sebut saja Hilton, kita sebut saja orang-orang sukses, tetapi sayang, dan itu Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Dan saya percaya kita di GPI, Gereja Penyebaran di seluruh Indonesia, bahkan rekan-rekan kita dari Malaysia, ya kita akan belajar bahwa ternyata pemimpin bukan mencapai kepada sesuatu yang dihasilkan, tapi memberi pengaruh pada orang-orang yang dipengaruhi. Ya kayak Yesus kan 12 walaupun satu gagal, tapi hari ini sudah kita akibat dari pengaruh dia. Saya kira. Oh. Jadi tepuk tangan dong. Sekarang udah dapat kisi-kisinya nih. Besok lebih tajam lagi, ya. Yang ambil, siapa yang ambil topik leadership, angkat tangan. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang ke Pastor James. Ya, beliau ini terkenal di dalam dan di luar negeri. Ya, jadi sudah tidak dilakukan lagi, ya, saudaraku. Nah, pertanyaannya begini: apakah benar bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam pelayanan adalah membangun SDM dengan cara menolong orang lain untuk mengenali, menggali, memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya? Jika ya, coba tolong jelaskan apa sih dampaknya dari mengetahui, menggali potensi dan memaksimalkannya. Dampaknya secara langsung dalam pelayanan gereja itu apa kira-kira? Iya, makasih. Saudara, segala sesuatu diciptakan ada tujuannya, betul? Mikrofon ini dibuat, diciptakan tujuannya apa? Untuk apa? Kalau dipakai ulang cabai bisa nggak? Ya, bisa nggak dipakai untuk lempar anjing? Tapi apakah dia ataupun mikrofon ini diciptakan untuk melempar anjing? Tidak. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita diciptakan, dibuat, ada tujuannya. Nah, bilang sama sebelahnya, apalagi kamu, ya, sudah pasti diciptakan sesuai dengan atau ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Jawabannya pasti ya, sebab banyak gereja bukan kekurangan sesuatu untuk dia mengembangkan gerejanya, tapi sayangnya gereja saudara tidak punya tujuan yang jelas. Kalau gereja saja mulai dari pemimpinnya tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya arah yang jelas, tentu setiap orang yang dipimpin pun sama. Karena itu dimulai dari kita menemukan tujuan Tuhan atas hidup kita. Nah, kalau kita sudah menemukan tujuan Tuhan atas hidup kita, sudah pasti kita akan mengerti bahwa Tuhan sudah melengkapi kita dengan sesuatu untuk mencapai tujuan Tuhan atas hidup kita. Nah, besok kita akan sama-sama belajar menggali apa sih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Pada waktu Yesus memanggil ke-12 muridnya, firman Tuhan berkata, dia apa? Dia memberikan apa? Kuasa dan apa? Dia memperlengkapi mereka, ya, dan setelah itu baru dia mengutus mereka. Jadi Tuhan tidak mungkin menuntut sesuatu kepada kita kalau Tuhan itu tidak memberi sesuatu kepada kita. Karena itu kita perlu mendefinisi ulang kata sukses itu. Dan besok kita akan belajar sukses yang sejati itu kayak apa. Gereja yang sukses apakah hanya dilihat dari jumlah orangnya atau jumlah jemaatnya? Oh, dia 10.000 berarti gerejanya sukses. Belum tentu. Ya. Karena jumlah itu akibat dari sesuatu yang dilakukan. Karena itu
acara ini kami sudah bicarakan bersama bahwa salah satu yang akan kita capai adalah teman-teman semuanya, mau dia anak pendeta, bukan anak pendeta, benar-benar dia ketemu tujuan Tuhan atas kehidupan dia. Yes. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita sudah tahu, maka tentu hidup kita akan digerakkan oleh tujuan. Dan kalau kita digerakkan oleh tujuan, maka hidup ini akan apa? Kita akan enjoy, kita akan menikmati, tidak ada beban dalam hidup kita dalam mengerjakan sesuatu, dan setelah itu kita akan berbuah. Ya, jadi salah satu bagian tanggung jawab gereja adalah gereja harus menolong setiap jemaatnya untuk dia tahu tujuan Tuhan atas hidupnya, dan gereja juga harus menolong untuk setiap jemaat, orang-orang yang dipimpinnya tahu apa karunia, apa talenta, apa kompetensi yang Tuhan sudah beri untuk mencapai tujuan itu. Sayangnya banyak anak-anak muda ini nggak pernah tahu atau mungkin nggak jelas apa sih tujuan Tuhan, dan nggak tahu gift-nya, karunianya, kekuatannya. Nah, besok kita akan menggali bersama-sama ya kekuatan-kekuatan Tuhan atas hidup saudara, supaya mau jadi anak pendeta, bukan anak pendeta, kita akan mencapai tujuan Tuhan atas hidup kita. Wow. Ya, waktu memimpin gereja pun kita nggak terlalu disibukkan soal jumlah, soal gedungnya yang besar atau kecil, tidak. Dia mau kecil, dia mau besar. Yang penting kita melakukannya karena tujuan Tuhan yang jelas. Oke, Tuhan berkati. Ya. Ayo, siapa yang kemarin pilih workshopnya Power of Destiny, angkat tangan. Nah, tapi kabar baik buat yang nggak pilih workshop Power of Destiny, bahwa tadi malam kami sepakat bahwa foto karakter akan diberikan kepada semua, supaya setiap peserta pulang dari acara ini mengetahui kekuatan masing-masing dan juga kelemahannya, sehingga pulang saudara akan lebih jelas apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, sekarang saya ingin gali lebih dalam nih, anak-anak pendeta, ya. Saya sih bukan anak pendeta, tapi ketika saya jadi pendeta, anak saya tuh pernah marah loh kalau di sekolahnya dibilang, kok kamu kayak gitu sih? Kamu anak pendeta. Sampai anak saya tidak mau kasih tahu sama orang yang tanya kalau dia anak pendeta. Nah, berarti ada sesuatu yang lebih tajam lagi. Saya ingin bertanya pada Yoel, ketika kamu diberi kepercayaan untuk memimpin, melakukan banyak hal dalam pelayanan, nah, bagaimana respon kamu ketika ada jemaat lama nih yang terkesan menganggap remeh, tidak mendukung ide ataupun program pelayanan, serta gaya kepemimpinan kamu yang mungkin berbeda dengan gaya kepemimpinan papa kamu? Gimana respon kamu menghadapi sikap-sikap seperti itu? Iya, jadi kalau papa saya kasih gambaran singkat. Papa saya orangnya tegas, taktek itu apa? Lebih kaku, Taklek. saklek, ya, direkam ya. Apa sudah pemulihan. Jadi saya lebih slow, lebih suka bangun hubungan sama orang. Saya orangnya seperti itu. Jadi dari segi temperamen kami berbeda, dan sempat saya frustasi karena jemaat banyak yang hasil dari orang tua saya. Saya sudah melayani sekarang, jemaat saya baru 1 orang, sahabat saya sendiri dari SMA. Jadi yang lain mayoritas ya hasil dari pelayanan papa saya. Nah, mereka sudah sangat terkesima, diberkati dengan kepribadian papa saya. Tentu saya sebagai kata orang yang anak kemarin sore ini sedikit dicurigai kan, ini ngapain ini dia bisa buat apa. Kadang saya juga frustasi, aduh kok saya nggak bisa seperti papa saya. Ini kadang buat saya frustasi. Mungkin saudara-saudara juga pernah ngalamin. Itu sebabnya saya sangat ditolong ketika ada POD, bahwa
kita ini nggak harus jadi seperti sama plek persis sama orang tua kita, tapi kita perlu mengenali panggilan Tuhan, gift yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara yang ikut PODD bagus deh. Saya sambil promosi. Ya, jadi apa yang saya lakukan ketika ada seperti itu, ketika curiga dan sebagainya, kurang percaya, ya saya berusaha untuk pertama yang pasti nggak melawan otoritas. Ketika mau melakukan sesuatu itu saya pastikan saya sudah confirm dengan otoritas saya. Walaupun saya anak pendeta, saya nggak bisa ngadain sesuatu perubahan mentang-mentang anak pendeta ngadain suatu hal baru seenaknya, nggak bisa. Saya mesti confirm ke otoritas-otoritas saya. Saya juga mesti mau harus melayani dari bawah, dan biasanya mereka senang melihat hasil. Dan kalau saya di lokal, saya mulai itu dari pelayanan anak muda. Jadi mulai ketika ada program baru seperti misalnya pemuritan. Nah, kami mulainya dari ya beberapa anak-anak muda dulu. Jadi supaya ada contoh, ada hasil, dan itu bisa menjadi lebih meyakinkan buat orang-orang tua atau jemaat-jemaat yang senior yang hasil dari pelayanan papa saya. Seperti itu. Jadi kamu nggak menyerah? Udahlah, saya nggak mau pelayanan. Ada sempat masa-masa itu, tapi saya bersyukur ada bapak-bapak rohani seperti Om Dion dan penatua-penatua Batam ini yang banyak kasih arahan, kasih pengalaman. Juga ada rekan-rekan sesama anak-anak hamba Tuhan yang punya pengalaman seperti saya, dan saya belajar dari kisah hidup mereka juga. Jadi ketika mau menyerah, ya mereka menjadi kekuatan bagi saya untuk jalan lagi. Berikan tepuk tangan. Saya bayangin Joel tuh papanya sangat terkenal, ya, dan sangat senior di gereja Pentekosta. Jadi anak hamba Tuhan yang papanya terkenal, senior, itu nggak mudah. Apalagi jemaat-jemaatnya mungkin sudah terbiasa dengan gaya kepemimpinan yang lama, terus tiba-tiba datang anak muda dengan gaya kepemimpinan yang baru, itu juga sulit. Kadang-kadang tidak bisa langsung diterima. Tapi bersyukur Yoel bisa menerima itu, dan kemudian dia tetap pelan-pelan membangun pelayanan sampai saat ini. Ya. Nah, saya lanjut ke Gabriel. Ini masih tentang penderitaan anak pendeta. Saya senang dengan hal ini karena apa? Ini nggak terungkap. Hanya diungkapkan di sini. Ya. Nah, tadi masih mending ya, Yoel walaupun kayak gitu dia tetap. Kalau Gabriel kan tadi ungkapannya apa? Sampai dia lebih excited, lebih semangat. Justru kalau di luar, pelayanan luar, di dalam gereja sendiri dia seperti kayak nggak bisa apa-apa gitu. Nah, tapi bersyukur dia memilih profesi sebagai seorang psikolog. Jadi pertanyaan saya begini, kalau seorang anak pendeta ya dituntut untuk meneruskan kepemimpinan orang tuanya, biasanya begitu kan? Kalau orang tuanya perintis, ya, kemudian anak-anaknya kalau nanti orang tuanya sudah tidak ada, biasanya diharapkan untuk melanjutkan, ya kan? Nah, dari pandangan Gabriel, ya, dan juga apa yang sudah dia pelajari, nah, kira-kira apakah harus seorang anak pendeta jadi pendeta juga, atau dia dapat memilih profesi lain yang membuat hidupnya lebih maksimal? Yang penting adalah kita harus dengan hati nurani yang murni, bukan untuk menghindari bapaknya gitu. Jadi itu penting sekali disembuhkan. Dan POD tahu destininya. Kalau orang tahu destininya, mau orang ngomong apa di luar sana, dia akan punya kekuatan untuk menjalaninya seperti itu. Jadi maksudnya profesi yang dia pilih
bukan pelarian dari kondisi dia merasa tertekan gitu ya. Nah, karena kita bukan berhadapan sama luar lagi sebenarnya, tetapi banyak peperangan di dalam pikiran. Ya, banyak yang menganggap bahwa ini karena saya nanti workshopnya itu ada di dunia marketplace, ada banyak anak hamba Tuhan tertuduh. Ya, kalau memang panggilannya marketplace, tetapi ada suara-suara di dalam persepsinya bahwa jangan-jangan saya dosa nih, ya, tidak jadi pendeta, seakan-akan masuk sekuler itu dosa. Padahal kalau kita lihat teman-teman di dalam konsep gereja dan konsep hamba Tuhan di perjanjian baru itu beda dengan perjanjian lama. Apa yang terjadi secara jasmani di perjanjian lama itu menjadi makna rohani di perjanjian baru. Ya, contohnya apa? Israel jasmani di perjanjian lama itu menjadi simbol rohani di kita. Israel perjanjian baru. Israel keluar dari Mesir bukan berarti Mesir yang sekarang itu dosa, bukan gitu. Mesir yang sekarang banyak orang Kristennya kok, gitu loh. Ya. Kemudian ada yang namanya darah anak domba digantikan dengan darah Kristus, simbol darah anak domba menjadi darah Kristus di perjanjian baru. Nah, kemudian simbol bait Allah di perjanjian lama itu bentuknya kotak begitu, bangunan. Tetapi di perjanjian baru bait Allah itu siapa? Kita. Ya. Artinya apa? Gereja itu kita, bukan 4 tembok. Ya, itu tentang konsep gereja. Kemudian tentang konsep hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa sih? Hamba Tuhan adalah orang yang mengakui bahwa dia adalah hamba dari seorang penguasa tunggal. Ya, artinya apa? Kalau dia ada di dalam dunia marketplace, ya, dan dia menempatkan Kristus sebagai penguasa tunggal di dalam perusahaannya, dia hamba Tuhan di dalam perusahaannya. Betul juga ya. Itu konsep di dalam perjanjian baru, bahwa semua orang percaya itu dipanggil menjadi hamba Tuhan, bukan orang yang masuk sekolah teologi atau pendeta saja yang disebut hamba Tuhan, tetapi semua orang percaya dipanggil menjadi hamba Tuhan, yaitu ketika semua orang menempatkan Kristus sebagai penguasa tunggal. Ya, makanya di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, artinya apa? Kristus jadi penguasa tunggal. Itu kita hamba Tuhan di dalam seluruh aspek itu kehidupan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Ya, jadi kita harus mendatangkan kerajaan Allah, bukan hanya memulihkan dunia gereja, tetapi memulihkan dunia ini. Ya, kenapa kita sering menyebut politik itu kotor, hiburan malam itu kotor? Ya karena kita belum masuk ke dalamnya, belum ada Kristus yang jadi penguasa tunggal. Oleh karena itu butuh orang-orang yang masuk ke dunia politik, yang masuk ke dalam hiburan malam sekalipun untuk mengubah itu. Kristus harus jadi raja di dalam dunia ini. Seperti itu. Saudara tertarik mendengar ini? Oh iya, kabar baik juga buat saudara. Mungkin ada nyesel aku pilih topik itu. Kenapa nggak pilih topik yang lain gitu kan? Jangan khawatir ya, sebab masing-masing nanti kita akan menerima rekamannya secara audio. Ya, jadi semua saudara dapat walaupun saudara pilih topik apa, tapi topik yang lain saudara tetap dapat dalam bentuk rekaman audio. Amin. Nah, sekarang kita ke Bang Dion lagi. Ini pertanyaan gini Bang. Abang kan akan besok ngajarin tentang spesifik tentang pemuridan. Seberapa pentingnya pemuridan pribadi atau pemuridan one on one bagi pertumbuhan rohani anak-anak muda? Itu pertanyaan pertama. Dan kemudian gimana caranya membuat anak-anak muda tertarik dan serius dengan yang namanya pemuridan? Kemarin waktu disuruh pilih dari 5 topik, pemuridan paling sedikit. Anda mungkin apa sih ini pemuridan, ya toh? Nah, dan begini. Sementara anak-anak muda menghadapi daya tarik sosial media, gaya hidup yang hedonisme, yang mempengaruhi banyak anak-anak muda, gimana caranya anak-anak muda bisa tertarik sama yang namanya pemuridan? Karena
Saya sudah opa, jadi mungkin nanti diingetin lagi pertanyaannya satu-satu ya. Pertanyaan yang pertama, seberapa penting pemuritan pribadi dan one on one? Maka jawabannya tentu sangat penting sekali. Seringkali saya memang secara serius belajarnya udah lama sekali ya, dalam luar negeri belajar tentang kelompok kecil, pemuritan. Makanya kalau ditanya pemuritan apa saja saya tahu, bisa jawab. Itu bukunya banyak sekali, tapi bikin frustasi. Terakhir saya belajar tentang G12. Ngapur lagi ya? Ngapur, 3 kali ikut konferensinya, dihadiri langsung oleh Cesar Castellanos. Jumlahnya 1 juta, kelompok selnya 350.000. Wah, kita tertarik. Begitu dengar gereja saya rombak, praktekin, apa yang terjadi? Hancur. 2 kali ikut lagi, saya dengar Lawrence Kong dari 18.000 jemaatnya turun, jadi tinggal 12, terakhir tinggal 8.000 gara-gara mempraktekkan itu. 3 kali saya ikut lagi, makin pusing. Waktu itu saya lewat Batam, pulang ngisi di Batam, ingat waktu itu pulangnya saya nangis. Saya bilang, Tuhan saya capek, saya lelah. Sampai 3 tahun terakhir ini saya melihat betapa serius dan pentingnya pemuritan. Kenapa? Ketika cerita tentang pemuritan, mungkin agak panjang sedikit ini ya, sedikit aja, karena saya sedang berpikir betul-betul bagaimana besok saya bisa menyampaikan dengan cara yang sederhana, bukan menularkan metode atau caranya. Karena salah satu kesalahan kita belajar pemuritan yang saya puluhan tahun belajar, kesalahannya adalah saya selalu bertanya, materinya apa, caranya bagaimana, mulainya kayak gimana, hasilnya saya harapkan. Jadi hasil dan materi. Ternyata di dalam pemuritan ini adalah bicara tentang sebuah proses pembapaan. Kenapa saya bilang pembapaan ulang? Karena ternyata saya dulu nggak ngerti kenapa ya orang-orang yang bagus saya lihat, wah ini bagus nih orang. Lalu kita percayakan jadi worship leader, jadi A, B, C, D segala macam. 5-6 tahun, 7 tahun ada masalah, dia mundur lagi. Bahkan bawa jemaat pecah. Dan itu menyakitkan gitu. Sampai akhirnya saya mengerti, oh kenapa ini terjadi? Rupanya orang-orang bagus kita, cuma kita kasih hal-hal yang job, kasih kepintaran, tapi rupanya semua orang itu, ada pepatah orang Chinese, manusia itu kayak keong, kemana-mana bawa rumahnya. Jadi artinya kita semua nih adik-adik terbentuk dari pola asuh yang menjadi pola pikir, paradigma yang terbawa dalam hidup kita. Sehingga ketika kita masuk di dalam gereja, walaupun kita tahu firman Tuhan, tetapi respon-respon kita seringkali, contoh lah ya, aku langsung ambil kesaksian aja. Dulu saya nggak ngerti ya, saya cerita semalam ketika istri saya panggil, ini baru ikut disciple camp. Pulangnya saya nginep di apartemen, saya lagi pelepasan BAB, istri saya panggil gini, ya kan lebih bagus cerita jujur ya, dia bercerita dari cerita baik, jangan ada rasa rupa di antara kita. Ya maksudnya jangan ada dusta di antara kita, ada hoax. Jadi lebih bagus kita dengerin yang benar-benar terjadi gitu. Apa adanya. Jadi istri saya panggil saya, Pak, kan bagus dipanggil, ya saya memang dipanggil karena saya suaminya kan dipanggil Pak ya. Tapi saya waktu itu langsung, aman. Saya marah. Saya juga nggak ngerti kenapa. Terus pernah ada kejadian, kami lewat rumah jemaat ini lagi sedang jalan-jalan ke Thailand. Istri saya bilang gini, kita kapan Pak? Saya lihat dia, saya bilang gini, makanya kalau kau suka jalan-jalan, jangan kau kawin sama pendeta, kawin sama pengusaha. Istri saya bingung gitu, dia bilang, dia juga takut waktu itu langsung tanya, tapi setelah 15 menit karena saya diem, dia juga nggak berani ngomong apa-apa, dia tanya lagi sama saya begini, rupanya salah ya kalau nanya kapan kita jalan-jalan. Saya masih gengsi nih, ya nggak ada salahnya nanya sebenarnya, tapi kenapa kok saya marah? Saya juga nggak ngerti. Terus setiap ada nada-nada seperti kayak perintah gitu,
Saya nggak nyaman, nggak suka. Ada emosi yang selalu keluar dari hidup saya. Yang saya justru juga nggak ngerti. Terakhir kemarin tuh ketika Pak Sumarno bilang nanti, Pak Dion kita 1 jam sebelum teman-teman Malaysia makan malam sama, kita cerita tentang pemuritan dulu ya, 1 jam tentang pemuritan disiapkan. Saya merasa nggak enak, saya juga nggak ngerti. Sampai akhirnya Tuhan bukakan adik-adik. Kenapa saya jadi seperti itu? Oh, saya pernah mengalami sebuah peristiwa di mana waktu itu bapak saya nyuruh saya nggak ngerti. Waktu saya nggak ngerti dia marah. Saya takut, saya makin nggak ngerti karena saya takut. Dia makin marah, saya makin bingung sampai puncaknya saya dilempar ke tembok, saya pingsan. Wow. Jadi rupanya peristiwa itu membuat saya nggak seneng dengan yang namanya kalau ada nada perintah. Jadi itu membekas. Nah, kalau pertanyaannya kenapa seberapa penting one on one ini? Sangat penting karena masalah kita, rumah yang kita bawa di dalam hidup kita nggak bisa diselesaikan hanya dengan khotbah. Saya berkhotbah dengan baik di gereja kami, tapi jemaat nggak banyak berubah. Ternyata perubahan itu terjadi ketika saya one on one, menemani, penemanan secara pribadi. Itu kenapa pemuritan menjadi begitu penting di dalam gereja. Gitu. Dan kedua, yang kedua, bagaimana anak-anak muda bisa tertarik dengan yang namanya pemuritan, sedangkan sosial media dan kondisi kehidupan dunia ini kelihatannya lebih menarik. Secara singkat aja. Ya betul, intinya begini, sebenarnya kenapa mereka lebih tertarik kepada hal-hal seperti itu? Karena ada kekosongan dalam hidup anak-anak muda kita yang justru dia berpikir itu bisa didapat dengan cara itu, padahal yang sebenarnya ketika kita temenin, kayak kami mengalami sih, anak-anak muda kami yang proses penemanannya bagus, terakhir mereka mulai bisa mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Karena kebutuhan itu justru adalah sebenarnya karena ada kekosongan di dalam jiwa mereka. Gitu. Wow. Nah, ini pertanyaan untuk para itu sebetulnya adalah tentang apa yang dia mau sampaikan besok tentang bagaimana pemimpin itu harus punya hati Bapak. Pertanyaannya mungkin apa hubungannya dengan gereja lokal? Kenapa itu penting? Kenapa gereja kita bertumbuh apabila ada pemimpin-pemimpin yang punya hati Bapa? Mungkin secara singkat Roy bisa menyambung dari Pak Dion tadi ya. Jadi gini, kalau kita memimpin tidak pernah dibapai dan membapai, maka kita muncul dengan semua masa lalu kita, karena kita ini adalah akumulasi dari sebuah produk masa kecil. Ingat usia 5 sampai 12 itu ada masa-masa yang harusnya orang tua pola asuh itu harus invest. 12 sampai 21 itu harus ada. Ketika itu kosong atau tadi bahasanya lobang, maka dia jadi pemimpin, bisa sukses dia capai, tapi cenderung aktualisasi, cenderung arogansi. Nah, kenapa? Ini zaman now ya, pemimpin yang dibutuhkan itu pemimpin yang berhati Bapa. Karena Yesus sendiri dalam kepemimpinan selalu dia berkata Bapa. Yesus tidak pernah sebut seperti perjanjian lama Adonai, Yahweh, tapi disebut Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Ada satu hubungan yang begitu deep, spirit fathering yang begitu kuat. Dan buat saya hasil dari produk seperti itu. Saya punya titik kritis, nanti saudara belajar besok di POB, itu bisa saja dengan posisi memimpin, dengan kekuasaan dan pengendalian gampang untuk menempatkan, dan ini orang gampang. Apalagi di dunia ini orang-orang yang punya kemampuan memimpin hanya 5%, itu nggak usah diajar tuh cenderung. Tapi betapa arogan, otoriter, dan kita lihat di mana-mana muncul di bangsa kita sedang di perhadapan hari-hari ini, itu sebenarnya tidak ada Bapa. Ada Bapa tapi peranannya Bapa enggak. Saya bisa rasa saudara, bapamu pendeta, bapamu sibuk khotbah sana khotbah sini. Saya pernah, saudaraku, waktu itu anak saya umur 14 tahun yang tua, dan waktu padatnya saya keliling
dan dia panggil saya ngobrol, karena saya membiasakan anak saya selalu ngobrol tuh mata dari kecil ya, selalu ngomong tuh tatap mata. Dia bilang begini, "Papi, boleh nggak Kevin minta untuk tahun depan, tolong Papi jangan sibuk, jangan terlalu banyak agenda." Saya langsung saudara ambil keputusan untuk tidak mengurangi, contoh undangan khotbah gereja apa semua itu saya kurangi. Kenapa? Karena saya tahu saudara, itu yang anak saya butuh. Kalau hari ini dia sekolah teologi ya, itu bukan maunya dia sebenarnya, itu cuma mimpi saya. Tapi saya nggak mau paksa anak saya, karena nggak gampang. Ingat saudaraku, seperti Yoel dan Gabriel ini, iya saya tahu itu nggak gampang. Dan kami penatua di ICF nggak pernah punya konsep apa pendeta lu harus jadi pendeta, nggak ada. Kita nggak ada konsep seperti itu ya. Tapi kok bisa dia lakukan itu, berarti ada role model, ada keteladanan yang ditularkan. Jadi buat saya sangat erat hubungan saudara. Jadi saya tantang saudara, besok saya akan membagikan sedikit tentang kepemimpinan yang berarti Bapak itu, karena ini butuh saudara. Ya mungkin Maliaki 4 ayat 5 dan 6 itu yang digenapi hari-hari ini saudara. Makanya lagi booming, saya ke Melbourne antara anak saya, isunya sama di Planet Shaker, dunia butuh Bapak. Informasi dari Hillsong, dunia butuh Bapak. Kayak beliau cerita Eropa dan Amerika, isunya sama, dunia butuh Bapak. Yes. Gereja ada pendeta tapi nggak ada Bapak. Di rumah ada Papa tapi fungsinya tidak ada. Penting sekali. Ya. Nah, saudara, besok kita akan lebih dalam lagi. Tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber, para pembicara, besok akan dibahas lebih detail lagi. Nah, sekarang mungkin saudara perlu tahu bahwa apa yang menjadi harapan dari mereka masing-masing. Saya beritahu kepada saudara bahwa mereka bukan hanya menyampaikan tentang apa yang mereka ketahui untuk disampaikan kepada saudara, tapi mereka akan menyampaikan isi hati mereka sebagai seorang kakak rohani, sebagai seorang bapak kepada saudara. Dan sekarang kita akan dengar sebagai yang terakhir dari pertemuan kita ini, apa sebetulnya dari masing-masing pembicara harapan mereka terhadap saudara itu apa. Saudara sudah datang jauh-jauh dari seluruh Indonesia, dari 16 kota. Apa yang sebetulnya menjadi harapan mereka? Saudara perlu dengar baik-baik supaya saudara besok serius menangkap bahwa saudara juga ingin meresponi apa yang menjadi harapan mereka, kakak rohani saudara, terhadap saudara sepulangnya saudara di tempat ini. Silakan dari mungkin Pastor James sampaikan apa harapannya setelah mereka mengerti tentang tujuan hidup, setelah mereka mengerti tentang kelebihan mereka sebagainya. Apa yang menjadi harapannya? Ada 3 tanda seseorang dia kalau dia pulih dan dia lagi mengerjakan tujuan Tuhan atas hidup dia. Yang pertama, dia enjoy. Apapun yang dia lakukan dia enjoy, dia menikmati. Ya, mau main musik dia enjoy, mau mau jadi usher dia enjoy, termasuk jadi anak pendeta dia enjoy. Ya, jadi apapun, mengerjakan apapun tanpa beban di hati. Tapi benar-benar Kolose 3 ayat yang ke-23 itu benar-benar dialami. Dan kalau dia enjoy, ya, yang kedua dia akan mudah mengerjakan semuanya. Ya. Jadi tanpa beban, tanpa begini, dia nggak komplain gitu. Jadi apapun nanti tanggung jawab saudara nanti balik dari tempat ini, saudara akan melakukannya dengan all out. Saudara akan melakukannya dengan excellent. Mengapa? Karena sudah tahu saudara lagi mengerjakan bahagian Tuhan dalam hidup saudara. Yang ketiga, harapan kita adalah saudara boleh berbuah. Baik di dalam pembapaan saudara, dalam pemuritan, juga di dalam kehidupan hari-hari saudara bisa menghasilkan buah. Ya, dan buah itu benar-benar dapat dinikmati oleh teman-teman, sahabat saudara, siapapun. Ya. Jadi supaya apapun yang mungkin yang saudara bawa ke tempat ini, ya, benar-benar hal-hal yang selama ini membebani hidup saudara, mungkin menekan hidup, ya bahkan mungkin membuat saudara frustasi, saudara akan dapatkan pencerahan selama di tempat ini. Ulang, bukan soal metode yang Pak Dion tadi katakan, bukan soal materinya dan sebagainya,
tetapi saudara benar-benar tahu dengan pasti, dengan yakin bahwa saudara ada di track yang benar. Yes. Dan saudara dalam tujuan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara akan enjoy dan saudara akan sukses seperti yang Tuhan mau. Tuhan berkati. Oke, jadi silakan yang lain bisa menambahkan sesuai dengan apa yang memang Tuhan taruh di hati masing-masing. Harapan untuk para peserta, supaya para peserta juga tahu bahwa mereka datang ke tempat ini bukan hanya sekedar ikut acara biasa, tapi mereka akan dapat sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Ya, saudara, setiap kita dilahirkan jadi pemimpin, tapi bukan sekedar dilahirkan, tapi kita juga dibentuk. Sebuah organisasi pelayanan sangat dipengaruhi bukan sistem, bukan fasilitas, tapi siapa orang yang memimpin. Dan itu sudah terbukti, saudara. Betapa penting saudara mengetahui tentang kualitas kepemimpinan yang ada dalam diri saudara. Harapan saya, saudara, besok saudara pulang dengan satu pengertian begini: Tuhan, who am I? Saya mengerti siapa saya, identitas saya tahu destiny saya, sehingga saya mengeksplorasi potensi saya. Narkoba lah, LGBT lah, penyimpangan itu karena apa? Karena orang nggak tahu destiny Allah itu besar. Dan besok selama sampai 3 hari saudara dibongkar, raksasa yang tertidur itu dikeluarkan, potensi yang cuma berkeluar berapa persen, Tuhan mau kita eksplorasi. Dan saya percaya saudara akan pulang melihat pelayanan dimanapun berada itu bergairah. Ada prinsip dalam pemerintahan, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Walaupun kita ngomong banyak hal, kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa berikan itu. Harapan saya begini, saya ingat satu hari ada jemaat namanya JJ, orang yang saya muridkan. Satu hari dia bertanya kepada saya, bagaimana sikap saya kepada papa saya, karena mamanya sudah meninggal, papahnya duda, dan papahnya waktu itu sedang mau menikah lagi, dan sepertinya di mata anak-anaknya nggak bagus wanita ini. Dan papanya datang setelah 4, 5 bulan, 6 bulan, datang hanya ambil gaji, seperti mengabaikan mereka. Apa yang harus saya lakukan dengan papa saya? Saya bilang sama dia begini, kamu harus jadi bapak untuk bapak kamu. Karena bapak bukan cerita tentang status, tapi cerita tentang fungsi. Harapan saya lewat 3 hari ke depan ini apa yang kita dengarkan, harapan saya adik-adik walaupun masih muda-muda, kita bisa menjadi bapak dan ibu secara rohani, secara fungsi untuk anak-anak muda, bahkan untuk mungkin orang tua kita yang tidak mengalami pembapaan dan pengibuan itu. Jadi harapan saya lewat acara ini kita semua bisa bertumbuh dengan fungsi sebagai seorang bapak dan ibu secara rohani. Itu harapan saya. Terima kasih. Amin. Ada pepatah bicara begini, pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Menurut Anda ini pepatah benar atau salah? Menurut saya ini salah. Ya, karena apa? Kalau kita mau patokannya pengalaman sendiri, misalnya begini, dikasih tahu narkoba itu nggak baik, nggak percaya. Saya mau mengalami sendiri, hancur dulu gitu. Artinya apa? Pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Yang akan terjadi dalam 3 hari ini bukan teori, tetapi bagi hidup dari masing-masing pemateri. Ya. Supaya apa? Supaya yang pertama adalah kita jangan sampai ancur-ancuran mengulang-ulang banyak kasus lagi. Ya. Supaya di 3 hari ini kasus-kasus kita selesai ditutup. Ya, keluar dengan pulih dan maksimal dalam setiap kehidupan, mau jadi pendeta atau mau masuk ke marketplace, itu sesuai dengan panggilan Tuhan dan maksimal ya segala sesuatu Tuhan. Iya, terakhir ya. Ya. Jadi kegerakan ini didasari oleh suatu kebutuhan akan pentingnya mempersiapkan generasi penerus. Anda dan saya, anak-anak muda adalah generasi penerus. Kita dalam satu putaran bola yang besar, yaitu pemulihan segala sesuatu sampai Kristus datang. Dan pastikan 3 hari ini Anda benar-benar belajar, dipersiapkan,
mendapatkan hal yang luar biasa, bahkan dipulihkan, sehingga itu terus berlanjut dimulai dari diri kita sendiri, Anda dan saya. Terima kasih Dion, Gabriel, Yoel. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Dan saudara coba cari teman saudara lagi, kasih dia wanita dengan wanita ya, pria dengan pria, kasih dia pelukan dan kata-kata supaya semangat.